banyak kemungkinan. Ya, mungkin yang Bantu bisa ini oke lah, beberapa kemungkinan, tapi sebenarnya masih banyak lagi kemungkinannya ya. Banyak faktor di sana. Bisa saja memang kekuatan kamanya cukupnya segitu, paraminya. Ya, bisa juga karena ada mental block. Mental block di sini banyak faktor yang bisa jadi bikin mental block. Mungkin dia punya aspirasi di masa lampau. Ya, atau dia punya kemelekatan terhadap jananya itu sendiri di sana. Contoh seperti Petapa Sumedha. Petapa Sumedha bisa dikatakan kalau dia mau, pada saat itu dia udah jadi arahat dengan Buddha Dipangkara. Ya kan? Dibimbing oleh Buddha Dipangkara. Tapi karena dia terinspirasi oleh Buddha Dipangkara, akhirnya dia beraspirasi jadi seperti Buddha Dipangkara. Yang mana aspirasinya itu memblok, menutup kemungkinan dia untuk mencapai tingkatan kesucian. Jadi mental block saat itu, mau dikatakan ya. Akhirnya dia dengan cara apapun tidak akan pernah bisa mencapai kesucian sebelum dia menyempurnakan paraminya. Selama 4 asangkya kapa, 100.000 kapa, setelah didepani profesi, setelah diramal pasti oleh Buddha Dipangkara. Langsung secara alamiah. Artinya dia menutup, bukan dia menutup sih, dia tertutup kemungkinannya langsung saat itu juga. Padahal dia sudah tinggal setetes lagi penuh mungkin ya. Dengar ceramah Buddha Dipangkara aja mungkin langsung tercerahkan. Karena saat itu Petapa Sumedha sudah punya abinya, udah bisa terbang. Gitu. Jadi tingkatan konsentrasinya sudah sangat-sangat tinggi, sudah sangat-sangat matang tingkat spiritualnya juga. Tapi karena dia bertekad, jadi ada mental block di sana. Nah, mental block itu salah satunya karena aspirasi. Yang berikutnya karena mungkin pernah buat salah dengan seseorang yang lebih tinggi nilainya. Bisa saja. Nah ini, itu jadi menghambat kemajuan meditasinya. Ya, entah berpikir buruk terhadap orang-orang tertentu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, itu bisa jadi mental block. Tidak respect secara ininya. Ada beberapa cerita di teks. Ya, dia tidak tahu yang dihadapinya seorang arahat. Dia seorang sotapana yang ininya. Nah, lalu dia mengejek yang arahat ini. Artinya dia sebelumnya dia dengar. Ya, ada juga yang dengar, ada juga yang enggak tahu bahwa dia itu arahat. Nah, ada yang dibilang dia nggak tahu, dia melakukan kayak disrespect, tidak respect terhadap orang tersebut. Lalu seorang arahat ini kasihan melihat, mendengar dia, melihat dia melakukan hal tersebut, sesuatu yang bisa menghambat kemajuan batin dia. Akhirnya dia tanya arahat ini ke seorang yang sotapana ini, Anda berlatih sudah sampai tahapan mana? Ya, dengan kesombongannya ya, yang orang yang sotapana ini bilang, oh saya sudah berlatih sudah sampai tingkatan sotapana, tinggal saya teruskan lagi, saya akan bisa mencapai tingkatan arahat. Lalu yang arahat ini bilang, oh begitu ya, kalau gitu Anda sudah jangan latihan lagi saja, Anda tidak perlu latihan lagi, sia-sia Anda latihan. Langsung ditinggal sama arahat tersebut. Oh, yang sotapana ini bingung. Kenapa dia bicara seperti itu? Nah, akhirnya dia punya selidik, dianalisa, oh mungkin saya buat salah sama dia,
dia tingkatan kualitas batinnya lebih tinggi, sehingga sekeras apapun saya berlatih, saya tidak akan ada pencapaian atau peningkatan batinnya itu sendiri. Nah, akhirnya dia sadar dengan tanda yang diberikan oleh arahat itu. Nah, ini bentuk teguran seorang arahat untuk yang lebih rendah kualitasnya. Masih untung dia diingatkan. Kalau tidak diingatkan, sekeras apapun, dia nggak pernah bisa mencapai. Mau latihan sampai meninggal pun gitu ya, kira-kira. Akhirnya ya dia datang minta maaf ke arah tersebut, sambil dia berjanji untuk merubahnya lagi jadi lebih baik, tidak sembarangan. Nah, dia dimaafkan, ya arah itu akhirnya dimaafkan, dan dia berlatih akhirnya mencapai tingkatan arahat juga sesuai Sotapanna itu. Nah, itu variasi yang kedua, mental blocknya ya. Nah, itu bisa saja seperti itu, karena aspirasi, terus juga karena membuat kesalahan. Nah, orang-orang yang lebih tinggi nilainya, kualitasnya, begitu. Mungkin saja itu jadi mental block lagi sampai kekuatan kamanya habis, atau ada kama baik lain yang menjadi penekan kama buruk tersebut. Iya, gitu. Salah satunya. Saja. Nah, itu kan di samsara kan kita mungkin pernah, ya bukan mungkin, dia bisa dipastikan bertemu dengan orang-orang, apalagi dalam kondisi teman-teman perjalanan spiritual gitu kan. Mungkin ada yang lebih punya nilai, kualitas. Nah, kadang kita berdasarkan penampilan, kita nggak akan menyangka gitu. Ya, contoh ada seorang arahat yang pada saat itu karena memang lapar, akhirnya dia setelah pindah patah langsung makan bubur di jalanan. Ya, makan buburnya nggak 1 bowl, tapi 2 bowl. Saking lapar saat itu. Ada biku yang lain tahu, gitu, tahu, langsung dia komentar bikunya, masa arahat begitu? Masalah gitu, masa arahat begitu? Nggak percaya. Jadi akhirnya dia berpikiran negatif. Orang itu akhirnya itu jadi masalah buat yang menilai, ya. Yang bantainya sih biasa-biasa saja karena memang sesuai dengan yang menilainya ini akhirnya salah menilai, akhirnya jadi masalah, kira-kira gitu. Itu ada. Terus ada juga yang arahat juga yang sering berkata kasar, dalam artian kata-katanya kasar gitu. Kata-katanya kasar ya, buat ukuran orang saat itu ya tidak pantas, tapi ternyata ya itu karena habitual tendensinya, karena tendensi yang kebiasaan yang sangat kuat dari masa lampau, akhirnya dia punya kebiasaan berkata kasar, dan itu yang nggak bisa dirubah. Ya, akhirnya setiap ketemu orang selalu dipanggil orang bodoh, bodoh, atau mungkin ada yang terjemahin sebagai dungu, dungu sini dungu, gitu. Padahal dia arahat. Mungkin orang kalau yang nggak tahu dia arahat kesel kali. Ini orang manggil dungu-dungu. Masalah juga akhirnya. Nah, itu juga. Itu bisa jadi salah satu kondisi yang akhirnya kekuatan kamanya itu sampai berapa lama ya. Secara prinsipnya ya, kalau seseorang belum di definite profesi sama seorang Buddha, itu masih bisa berubah.
Kalau Hmm. sudah di definite profesi sama sama Sang Buddha, Anda akan menjadi sama Sang Buddha berikutnya di kehidupan sekian. Itu tidak akan pernah bisa dirubah. Tapi Oh. kalau masih kita sendiri yang bertekad, siapapun gitu, semua masih berubah. Hanya kemelekatan pandangannya saja, bawatan hanya saja yang harus perlu diluruskan, pandangan salahnya. Itu karena itu bentuk pandangan salah, ingin menjadi awijanya, gitu ya. Ada kondisi seperti itu, berubah. Karena balik lagi, Anda jangan pikir seorang yang punya prinsip itu pun sesuatu yang baik. Bisa dikatakan ya, kalau secara ini ya, hati-hati itu pun pandangan salah, melekat ada pandangan itu. Karena balik lagi, pikiran juga anicca, selalu berubah. Nah, bisa dikatakan ada kondisi di mana biku ini dia beraspirasi tidak mau menjadi arahat di kehidupan ini. Dia mau menunda kearahatannya. Dia mahir dalam vipassana. Dia tahu dia bisa mencapai arahat kalau dia mau sejak dari awal, tapi dia menunda karena mungkin ada sesuatu hal yang mau dia kerjakan atau bagaimana. Seperti itu. Dia tunda, akhirnya begitu menjelang kematiannya, ya akhirnya dia pun capek atau bagaimana, tekadnya dilepas. Ya sudahlah, saya jadi arahat aja deh. Dikatakan seperti itu. Akhirnya begitu dilepaskan tekadnya, langsung jadi. Aspirasinya seperti itu. Jadi pandangan juga berubah, selalu berubah. Tapi orang kadang ngotot, pokoknya harus begini, gitu. Itu kemelekatan terhadap pandangan. Pokoknya harga diri saya nggak bisa, harus pertahankan harga diri saya. Begini, nggak mau saya, nggak mau dianggap rendah, gengsi, gitu. Mana nih? Nah, itu bentuk kemelekatan terhadap pandangan. Kalau mau dibilang, unik ya. Tapi memang kalau buat dagang nggak cocok. Dagang harus punya prinsip. Kalau nggak buat kerja punya prinsip, repot nih kalau nggak. Tapi ini sebagian dari dhamma ya. Dhamma kenyataan seperti itu. Mau dibilang winyana ya, nanti kalau Anda nanti latihan vipassana misalnya ada istilahnya pancakanda. Pancakanda kan winyana, ya kan, rupa, terus dan nama 4, winyana, sangka, sanya, wedana, sangkara, sama rupa 5. Ini nanti pengamatannya winyana anicca, 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 duka, 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 anatta, anatta, anatta. Winyana kan kesadaran, direnungkan dengan anicca atau duka atau anatta. Jadi winyana selalu berubah, 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 berubah. Begitu juga wedana, perasaan selalu berubah. Karena memang selalu berubah. Winyana, winyana, anicca, 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 duka, 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 atau anatta, anatta. Begitu juga sanya, pencerapan kita berubah. Setiap saat nggak sama. Sanya berubah, berubah. Anicca, anicca, duka, duka, anatta, anatta. Begitu juga sangkara. Begitu juga rupa. Nah, ada tahapan kita ketika Anda mengamatkan pengamatan pancakanda, semuanya dilafalkan atau direnungkan dengan anicca. Jadi mana yang nggak berubah? Memang kenyataannya berubah. Terhadap pandangan itu sendiri ada perubahan. Maka yang mengerti perubahan itu sendirilah yang siap pada akhirnya, yang akan jadi bijaksana. Ya kan, makanya tidak ada yang pasti, hanya ketidakpastian itulah yang pasti. Mau dikatakan seperti itu.
Tidak ada yang tidak berubah. Hanya yang berubah itu ya yang tidak, hanya perubahan itulah yang tidak berubah. Semuanya tidak ada yang tidak berubah. Hanya perubahan itu saja yang tidak berubah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini akhirnya ketika belum di definite prophecy oleh seorang Buddha, masih anicca, masih bisa direvisi, masih bisa digoyang, mau dibilang, masih bisa dilobi, istilahnya ya, masih bisa dinego, bisa dibilang. Kecuali sudah diramal pasti, sudah pasti itu, definite prophecy. Sabar terus sambil terus berbuat baik, itu salah satu ininya. Ya, berbuat baik sampai pada akhirnya ya mencapai pencerahan itu sendiri, terus saja. Itu banyak faktor di sini. Kita harus salah satunya lagi adalah menghancurkan kemelekatan. Kita harus kikis semua kemelekatan. Kita harus kendor-kendorin dulu semua kemelekatan dan kikis kemelekatan. Kemelekatan kita, ya kalau mungkin Anda bisa pahamin ini, kita melekat bukan cuma kehidupan ini saja loh. Kita bikin kemelekatan di kehidupan ini. Oke, ini yang jari tengah Bante nih. Ini kemelekatan kita sekarang di sini. Ya, ini masa sekarang, ini masa lalu, ini masa yang akan datang. Oke. Nanti balik deh, biar enak Bantenya. Ini masa sekarang, ini masa akan datang, ini masa lalu. Kita bikin kemelekatan sekarang. Ya, di sini. Yang mana kemelekatan ini akan berbuah di masa yang akan datang. Potensinya. Berarti sudah ada potensi di masa yang akan datang dengan kemelekatan yang kita buat di sini. Ya enggak? Dan kemelekatan kita yang sekarang mungkin saja hasil dari kemelekatan di masa yang masa yang lampau. Menyambung. Akhirnya kita cenderung melekat di sekarang. Dan kita juga bikin kemelekatan dari masa lalu. Yang mana kemelekatan itu akhirnya potensinya berbuah di kehidupan sekarang dan dia akan datang potensinya. Jadi kemelekatan kita ini 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Maka salah satu subjek vipassana, latihan vipassana adalah untuk menghancurkan, mengikis semua kemelekatan yang kita buat. Jadi ya untuk melihat kehidupan lampau penting, untuk mengetahui kehidupan yang akan datang penting, untuk memahami prosesnya. Itu salah satu syaratnya. Karena kita ya balik lagi untuk jadi menembus Maggapala, kemelekatan harus kita hancurkan. Apapun. Tanpa syarat misalnya. Pada akhirnya. Makanya kan ya itu. Sesungguhnya Dhamma ini, praktek Dhamma ya praktek pelepasan. Anda perhatikan saja baik-baik deh. Kita diarahkan untuk melepasan. Karena memang kemelekatan kita begitu luar biasa selama di samsara. Enggak tanggung-tanggung kemelekatan. Bondingnya luar biasa. Siap Ko Indra? Iya, tunggu apa lagi? Mengerikan secara ini. Tapi bukan Bante nakut-nakutin ya Anda ya. Bante hanya memberikan yang memang Bante tahu, yang memang ya kebenaran ini sendiri ya.